Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam ini tanggal 16 Oktober tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, bersama saya diberkati sama Tuhan. Kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Anak yang disayang, dicinta, diperhatikan sama Tuhan. Tuhan sangat peduli buat kita bersama. Karena kita diciptakan Tuhan sebagai biji mata Tuhan, berharga di mata Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan tidak mau satu jiwa binasa, tapi Tuhan mau setiap kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, di dalam keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Untuk itu mari kita mau hidup kudus. Karena tema firman Tuhan pagi hari ini, malam hari ini, ya, kudus-kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sebelum kita berbaring tidur malam ini, mari kita datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus supaya kita makin dikuduskan. Hidup kita makin dibenarkan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saya akan menyanyikan sebuah pujian lagu suci-suci Allah Bapa di surga. Karena nanti kalau kita baca dalam kitab Wahyu, itu terjadi kalimat, saudara, kudus-kuduslah Tuhan. Ada kita nanti baca itu, kudus, kudus, karena Allah itu Maha Kudus. Karena tertulis di dalam Imamat pasal 11 ayat 44, demikian firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengerayap dan merayap di atas bumi. Artinya, binatang tidak ada di dalam kerajaan surga, saudara. Ya, jadi Tuhan tidak mau kita hidup, ya, hidup serupa dengan dunia ini. Ya, sampai diumpamakan tidak boleh menjamah barang najis seperti binatang-binatang, karena binatang semua tidak ada dalam kerajaan surga. Tapi Tuhan mau supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, kudus. Seperti tertulis pula di dalam 1 Petrus, saya mau bacakan 1 Petrus pasal 1, dikatakan di ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, ada kerinduan untuk semakin hari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kudus itu artinya tidak boleh ada kebencian, dendam, dengki, tidak boleh. Ya, sebab kalau kita benci seseorang, berarti kita tidak kudus, ya, menaruh hal yang bercelah di hadapan Tuhan. Seperti dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, itu kita harus damai dengan setiap orang, ya. Kalau kita benci sama orang, berarti kita ada simpen dendam, dengki, nggak suka sama orang, berarti kita ini nggak kudus, saudara. Benci, ada celaan di dalam hati kita. Dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita benci sama seorang, harus kita selesaikan. Jangan simpan dendam, dengki, benci. Ya, mari kita mau senantiasa mau jaga hati kita supaya kita hidup kudus, berkenan sama Tuhan, supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita mau menyanyikan sebuah pujian, suci, suci, suci Allah Bapa, karena Dia Allah itu Maha Kudus. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi, langit, ujung kuasanya, memandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Penting saudara bicara kekudusan.
Sebab bicara kesucian itu sifat ilahi, sifat Tuhan itu kudus, saudara. Ya, karena Tuhan berfirman di dalam Injil Matius pasal 5, ya. Saya mau baca ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Waduh. Jadi bertemu dengan Tuhan berkaitan dengan hidup kudus. Karena Allah itu kudus. Seperti firman Tuhan tadi, Allah itu kudus. Tuhan mau supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana? Mari kita mau dekat dengan firman Tuhan. Kita mau taat. Ada kerinduan dari hati kita, harus ada kerinduan. Tuhan, sucikan hidupku, bungkus hidupku. Mari ikuti firman. Saya minta maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Mari, tidak boleh ada dendam, dengki, benci, tidak boleh. Tapi yang ada di dalam kita, hidup benar di hadapan Tuhan. Cepat selesaikan, damai dengan setiap orang. Ya, tadi firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 14. Berdamailah dengan setiap orang. Kejarlah kekudusan. Sebab Allah itu kudus. Mau masuk surga penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Kita dilatih sama Tuhan hidup kudus di dunia ini, hidup damai di dunia ini. Kalau damai tidak ada ganjalan-ganjalan, kita layak persyaratan masuk surga, hidup kudus. Seperti dalam pujian ini. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit unjuk kuasanya, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Kesucian, kekudusan dalam aspek yang luas. Tidak boleh terjadi perselingkuhan, perzinahan, ya. Lihat pornografi itu kotor, saudara. Ya, tidak boleh dalam nama Yesus. Mari kita benci, hindari dari perkara-perkara itu. Ya, hati kotor. Sebab Tuhan berfirman pula dalam 1 Tesalonika. Saya mau baca, selalu saya pakai ayat, saudara. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Allah itu kudus. Jangan simpan perkara najis. Mari Bapak Ibu Saudara semua, hidup kudus di saat waktu kita hidup di dunia ini. Kalau sudah meninggal, nggak bisa kita mengkuduskan dirinya. Karena sudah tidak bisa baca Alkitab, tidak bisa berdoa. Ya bagaimana? Ya, selagi kita bertobat, hidup di dunia, selagi kita hidup, mari kita selagi kita hidup, kita perbaiki apa yang Tuhan firmankan, itulah yang kita ikuti. Belajar kita menjadi anak Tuhan yang taat, menjadi pelaku firman Tuhan, supaya hidup kita selamat. Suci, suci, haleluya. Suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Suci, oh suci, kuduslah Engkau Bapakku Tuhan Yesus. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku. Amin, haleluya. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Amin, haleluya. Bumi langit tunjuk kuasanya, ku pandang saja padamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya.
Suci, suci, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, kudus, amin, haleluya. Kudus, amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan yang sempurna, nama Tuhan Yesus yang maha kudus. Amin, haleluya. Ampunilah Bapa segala dosa, salah khilaf kami Bapa. Amin, haleluya. Sucikanlah hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Bapa. Sebab firman-Mu maha kudus, maha sempurna, maha agung, maha segala-galanya Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Suci, suci, oh Engkau maha suci, maha kudus Tuhan Yesus. Mari Tuhan sucikanku. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, juru selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Hambamu, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang dengan setia terus kita bersama di dalam firman Tuhan, di dalam doa persekutuan dengan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu ya. Malam Minggu ini tanggal 16 Oktober. Besok sudah Senin. Berarti 2-3 minggu lagi kita sudah memasuki bulan November. Mari kita hari-hari akhir ini menjelang kedatangan Tuhan, pertajam kita dengan firman Tuhan supaya hati kita makin dibentuk oleh Tuhan Yesus untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Wahyu pasal 4. Puji Tuhan. Ayat 6 sampai 11. Puji Tuhan. Bersyukur karena Tuhan Yesus maha baik. Puji Tuhan. Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai 11. Berarti kita selesaikan fase 4 sudah akan selesai kita malam ini. Saya mau baca ayat yang ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu,
Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ayat 11 terakhir, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai 11. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati. Amin. Sama Tuhan sudah diberkati. Amin. Tema firman Tuhan malam ini yaitu dengan tema kudus. Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Itu tertulis dalam ayat yang keempat. Mari kita baca. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya, penuh dengan mata, dengan tidak berhenti-hentinya berseru. Mereka berseru siang malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa dan yang ada yang akan datang. Haleluya. Sudah saya sampaikan, Allah itu Maha Kudus, Maha Agung, Maha Sempurna. Makhluk ada 4, saudara. Kenapa disebut makhluk 4? Kalau kita lihat sini, karena masalahnya sudah saya katakan, di dalam jagat raya ini ada 4 struktur organisasi kejahatan dari iblis ini, saudara, ya. Dalam Efesus pasal 4, 6 ayat 12, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan yang pertama, pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia. Ketiga, penguasa-penguasa. Keempat, roh jadudan. Jadi ada di laut, ya, di udara. Maka di sini katakan 4 makhluk ada berupa singa. Dan kalau kita lihat di sini, saudara, ya, ini semua unsurnya berkaitan, semua makhluk ini semua memuji akan Tuhan. Kalau kita lihat di sini sebetulnya singa ini berkaitan dengan Alkitab Injil Matius, saudara, ya. Makhluk yang kedua anak lembu itu berkaitan dengan Injil Markus. Ya, makhluk ketiga punya muka seperti muka manusia itu Injil Lukas, dan kalau yang keempat ya itu berunasa itu Injil Yohanes. Jadi itu kalau dikaitkan dengan firman Tuhan. Jadi artinya kehidupan kita manusia diselamatkan itu hanya melalui Injil, saudara. Kalau kita baca Injil itu ada 4, ya, Matius, Markus, Lukas, Yahya. Ya, kalau Kisah Rasul bukan disebut Injil. Jadi kita mengenal kebenaran Tuhan, mengenal kasih karunia Tuhan, itu tertulis di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yahya. Jadi artinya keempat makhluk itu semua berita keselamatan itu oleh firman Tuhan. Disebut 4 karena apa? Dunia jagat raya ini juga struktur organisasi iblis itu 4, saudara. Jadi tidak ada celah, maunya Tuhan, tidak ada celah di dalam kehidupan kita. Semuanya dibungkus oleh firman Tuhan. Semuanya mengenal akan kebenaran Tuhan. Semua manusia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tidak diizinkan kuasa iblis. Karena memang iblis itu seperti singa mengaum-ngaum waktu Adam dan Hawa jatuh. Itu diserang oleh iblis. Maka Tuhan tutup bungkus semua. Dipagari kita semua oleh pagar ilahi. Oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Untuk itu mari, saudara. Maka dikatakan di ayat yang 8. Setelah makhluk itu langsung dan keempat ayat 8. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Dia bersayap 6. Bukan bersayap 7. 6 angka manusia. Kedagingan kita. Makanya harus kedagingan ganti dengan kekudusan Tuhan. Dan kita berkata, kudus, kuduslah Tuhan karena Allah itu kudus. Sehingga masuk di dalam kerajaan surga harus berlandaskan hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya kita kedagingan kita. Angka 6 daging kita dimatikan dalam nama Yesus. Tapi hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kamu mau masuk surga harus hidup kudus. Sebagai ayat terakhir, saudara, dalam Wahyu pasal 21. Ya, Wahyu pasal 21 ayat 27. Tidak ada barang najis, saudara. Wahyu 21, 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian. Atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Mari kita belajar sekarang nih. Supaya kita hidup kudus. Keempat makhluk artinya seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tuhan mau hidup kudus. Dibungkus oleh kuasa kebenaran firman Allah. Sehingga kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Seperti dalam pujian itu. Kudus, kudus, mari. Sesuai dengan firman Tuhan. Firman-firman yang selalu kita dengar. Pagi, malam, atau setiap saat kita bisa dengar firman Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan. Tapi termasuk Roh Kudus juga yang bicara sama kita. Mari kita kerinduan kita. Supaya kita menjaga kekudusan. Jaga
keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12, dengan takut dan gentar, supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, kudus, amin, haleluya. Kudus, amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Suci, suci, haleluya. Tuhan, Engkau kudus Bapa, Engkau maha suci, Engkau maha sempurna Bapa, amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat berbaring tidur, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita hidup dalam firman Tuhan, supaya makin hari kita makin dikuduskan, layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Selamat berbaring, selamat tidur, selamat Tuhan Yesus bersama kita, dan kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan yang sempurna bersama Tuhan Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.